Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan, sehingga pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan berdiskusi tentang pembagian ilmu hadis, riwayah dan diroyah serta cabang-cabang ilmu hadis. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Aflahun Nisa, Dwi Husnul Khotimah, Desi Listianti, Lailatul Badriyah, Lisa Septiani Hidayat, Rian Agus Pramansyah, dan Sahidun Anwar. Ilmu hadis riwayah. Yang dimaksud dengan ilmu hadis riwayah ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir tabiat maupun tingkah lakunya. Objek ilmu hadis riwayah ialah bagaimana cara menerima, menyampaikan kepada orang lain, dan memindahkan atau mendewankan. Demikian menurut pendapat As-Sayuti. Dalam menyampaikan dan membukukan hadis hanya disebutkan apa adanya, baik yang berkaitan dengan matan maupun sanadnya. Ilmu hadis riwayah ini tidak membicarakan kejanggalan dan kecacatan matan hadis. Demikian pula ilmu hadis riwayah ini tidak membahas tentang kualitas para perawi, baik keadilan, kedabitan, atau kefasikannya. Adapun manfaat mempelajari ilmu hadis riwayah ialah untuk menghindari adanya penukilan yang salah dari sumbernya yang pertama, yaitu Nabi SAW. Pengertian ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah biasa juga disebut ilmu mustalahul hadis, ilmu usul al-hadis, dan qawaid al-tahdis. At-Tirmidzi menafsirkan ilmu hadis diroyah adalah undang-undang atau kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan, cara menerima dan meriwayatkan, sifat-sifat perawi, dan lain-lain. Ibnu Al-Kafani mendefinisikan ilmu ini ialah sebagai ilmu pengetahuan untuk mengetahui hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukumnya, serta untuk mengetahui keadaan para perawi, baik syarat-syaratnya, macam-macam hadis yang diriwayatkan, dan segala yang berkaitan dengannya. Cabang-cabang ilmu hadis. Yang pertama ada ilmu rijal al-hadis. Ilmu rijal al-hadis ini adalah ilmu yang membahas para perawi hadis, baik dari sahabat, tabi'in, maupun dari angkatan sesudahnya. Yang mana ilmu ini sangatlah penting kedudukannya dalam lapangan ilmu hadis. Hal ini karena sebagaimana diketahui objek kajian ilmu hadis pada dasarnya pada dua hal, yaitu matan dan sanad. Dengan ilmu ini, dapatlah kita mengetahui keadaan para perawi menerima hadis dari Rasulullah dan keadaan para perawi yang menerima hadis dari sahabat, dan seterusnya. Selanjutnya, yang kedua ada ilmu al-jar wa ta'dil. Secara bahasa, al-jar berarti luka atau cacat. Ilmu al-jar wa ta'dil ini merupakan ilmu yang mempelajari kecacatan para perawi, seperti pada keadilan dan kedabitannya. Dalam ilmu ini mengkaji tentang catatan-catatan yang dihadapkan pada para perawi tentang penakdilannya atau memandang adil para perawi dengan memakai kata-kata yang khusus dan tentang martabat-martabat kata-kata itu. Cabang-cabang ilmu hadis selanjutnya adalah ilmu tarikh arwah. Itu merupakan ilmu untuk mengetahui para perawi hadis yang berkaitan dengan usaha periwayatan mereka terhadap hadis. Dengan ilmu ini dipelajari keadaan dan identitas para perawi seperti kelahirannya, wafatnya, guru-gurunya, kapan mereka mendengar hadis dari gurunya, siapa yang meriwayatkan hadis daripadanya.
tempat tinggal mereka, tempat mereka mengadakan lawatan, dan lain-lain. Sebagai bagian dari ilmu rijal al-hadis, ilmu ini mengkhususkan pembahasannya secara mendalam pada sudut kesejarahan dari orang yang terlibat dalam periwayatan. Lalu yang keempat ada ilmu hal al-hadis. Kata ilah adalah bentuk jamak dari kata al-ilat, yang menurut bahasa berarti al-marodat atau penyakit atau sakit. Menurut ulama muhadirsin, istilah ilat berarti sebab yang tersembunyi atau samar-samar yang berkaitan tercemarnya hadis, akan tetapi adalah kebaikannya, yakni tidak terlihat adanya kecacatan. Adapun yang dimaksud ilmu ilal al-hadis menurut ulama muhadisin adalah ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi yang dapat mencatatkan kesahihan hadis, seperti mengatakan mutasil terhadap hadis-hadis yang muntakil, menyebut ma'ruf terhadap hadis yang mauquf, memasukkan hadis ke dalam hadis lain, dan hal-hal seperti itu. Ada juga yang mendefinisikan dengan ilmu yang menerangkan sebab-sebab yang tersembunyi, tidak nyata, yang dapat mencatat hadis. Ilat hadis ini banyak terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang kepercayaan, yaitu orang-orang yang menceritakan sesuatu hadis yang mempunyai ilat. Lebih lanjut, Al-Hakim menyebut bahwa dasar penerapan ilat hadis adalah hafalan yang sempurna, pemahaman yang mendalam, dan pengetahuan yang cukup. Di antara para ulama yang menulis ilmu ini ialah Ibnu Madini, Ibnu Abi Hatim. Kitab beliau sangat baik dan dinamai Kitab Ilah Hadis. Selain itu, ulama yang menulis kitab ini adalah Al-Imam Muslim dan Muhammad Ibnu Abdul Hakim. Cabang ilmu hadis yang kelima adalah An-Nasih wal-Mansuh, yaitu ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang berlawanan, yang tidak dapat dipertemukan dengan ketetapan yang datang terdahulu dan yang datang kemudian. Cabang ilmu yang keenam adalah ilmu Asbabul Wurud al-Hadis. Asbabul Wurud al-Hadis adalah sebab-sebab Nabi menyampaikan sabdanya dan waktu Nabi menyampaikan sabdanya. Dengan memahami Asbabul Wurud al-Hadis, seorang itu akan mudah dalam memahami apa yang terkandung dalam suatu hadis. Cabang ilmu hadis yang ketujuh yaitu ilmu Gharib al-Hadis. Menurut Ibnu Salah, yang dimaksud dengan Gharib al-Hadis ialah ilmu untuk mengetahui dan menerangkan makna yang terdapat pada lafaz hadis yang jauh lebih sulit dipahami karena jarang digunakan. Ilmu ini muncul atas usaha para ulama setelah Rasulullah wafat. Hal ini dilatar belakangi karena banyaknya bangsa-bangsa yang bukan Arab memeluk Islam, serta banyaknya orang-orang yang kurang memahami istilah atau lafaz-lafaz tertentu yang gharib atau yang sukar dipahami. Para muhadisin melakukan 3 upaya untuk menafsirkan keghariban matan hadis ini. Upaya tersebut antara lain, yang pertama, mencari dan menelaah hadis yang sanadnya berlainan dengan yang bermatan gharib. Yang kedua, memperhatikan penjelasan dari sahabat yang meriwayatkan hadis atau sahabat lain yang tidak meriwayatkan. Kemudian upaya yang ketiga ini dengan memperhatikan penjelasan dari rawi selain sahabat. Cabang ilmu hadis yang ke-8 yaitu ilmu at-tasif wa at-tahrif. Ilmu at-tasif wa at-tahrif ini adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menerangkan tentang hadis-hadis yang sudah diubah titik atau syakal dan bentuknya. Al-Hafiz Ibnu Hajar membagi ilmu ini menjadi 2 bagian, yaitu ilmu at-tasif dan ilmu at-tahrif. Sedangkan Ibnu Salah dan para pengikutnya ini menggabungkan antara ilmu at-tasif dan at-tahrif ini menjadi satu. Menurut beliau, ilmu ini merupakan satu disiplin ilmu yang bernilai tinggi yang dapat membangkitkan semangat para ahli hafalan. Hal ini disebabkan karena dalam hafalan para ulama terkadang terjadi kesalahan bacaan dan pendengaran yang diterimanya dari orang lain.
9. Ilmu talfiq al-hadis. Ilmu talfiqil hadis adalah ilmu yang membahas tentang cara mengumpulkan hadis-hadis yang isinya berlawanan. Cara mengumpulkannya ada kalanya dengan menaksiskan yang am dan menaklidkan yang mutlak, atau dengan memandang banyaknya yang terjadi. Ilmu ini dinamai juga dengan ilmu muhaliful hadis. Di antara para ulama besar yang telah berusaha menyusun ilmu ini ialah Al-Imam Syafi'i 204 Hijriah, Ibnu Qutaibah 276 Hijriah, At-Tahawi 321 Hijriah, dan Ibnu Jauzi 597 Hijriah. Kitabnya bernama At-Tahqiq. Kitab ini sudah disyarahkan oleh Al-Ustadz Ahmad Muhammad Syakir dan baik sekali nilainya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.